Kata siapa Jeep interiornya jadul, nggak nyaman, terus terlalu klasik. Nah, kalian harus nonton nih video yang satu ini. Di sebelah saya ini ada sebuah Jeep JK bermesin diesel tahun 2014. Ini banyak terjadi modifikasi yang signifikan di bagian interior atau kabinnya. Dijamin di bagian kabinnya itu bener-bener udah kayak first class. Wih, nyaman banget deh. Makanya pantengin, ikutin terus ya video yang satu ini sampai habis. Sudah saya sampaikan di awal tadi, ini adalah sebuah Jeep Wrangler JK tahun 2013 bermesin diesel yang banyak terjadi perombakan atau modifikasi di bagian dalam. Buat kalian para JK owner yang selama ini merasa di bagian kabin atau bagian interiornya merasa agak kurang nyaman, nah, kalian harus lihat di Jeep JK yang satu ini. Karena perombakan di bagian interiornya lumayan signifikan, jadi dibikin bener-bener kayak first class di bagian dalamnya. Selain itu, di bagian eksterior dan interior juga tidak lupa mendapat sentuhan yang maksimal juga. Kita mulai dari bagian eksteriornya. Di Jeep JK diesel ini, di bagian eksterior, bumpernya sudah mengganti menjadi bumper model DVX Off-Road. Nah, jadi kenapa memilih bumper ini? Supaya tidak terlalu kesannya elegan, kesannya terlalu mewah. Jadi harus ada tetap aksen-aksen pemilihan aksesoris yang membuat sebuah Jeep itu menjadi terlihat gagah begitu. Makanya dipilihlah bumper model DVX Off-Road yang modelnya semi stabi. Jadi dibilang stabi bukan, dibilang full end cap juga bukan. Tidak lupa dipasangkan juga winch dari Warren Xeon 12. Ini aslinya sebenarnya yang talinya wire atau sling baja, tapi kita ganti menggunakan yang plasma. Ini kelihatan banget warna merah sini. Terus kita custom juga supaya rapi dudukan plat nomornya. Karena di sini juga sudah mengganti perlet winchnya juga sudah diganti model begini. Jadi di sini kita custom dan sudah ada kamera bagian depan diselipkan di bagian sini ya. Tidak lupa juga di bagian kiri dan kanan bumper sudah kita pasangkan juga sekel 2 piece. Ini lumayan kekuatannya bisa mencapai 5 ton kekuatan dari sekel ini. Terus di bagian eksterior, nah di atas bumper di bulbarnya juga sudah ada ini rigid 360 sepasang dengan cahaya warna kuning. Jadi kalau misalnya lagi hujan, lagi kabut, nggak perlu khawatir, akan dibantu oleh rigid 360 dengan cahaya warna kuning ini ya. Untuk di bagian headlight, terus turn signal dan side marker, terus fog lampnya semuanya sudah diganti dengan yang LED. Jadi masalah keterangannya udah nggak perlu diragukan lagi, dijamin pasti terang banget. Nah ini juga salah satu aksesoris yang bisa dibilang lumayan ini ya, laku ya. Ini adalah hood catch atau pengait kap mesin. Ini bahannya full aluminium, kelihatannya juga jadi makin gagah menggunakan hood catch ini. Kelihatan ya, modelnya Sahara. Jadi bagian fendernya ini sengaja tidak diganti, tidak menjadi flat fender atau fender-fender yang lain supaya kesan elegannya tetap melekat, tetap ada di sebuah Jeep JK diesel ini ya. Berikut juga dengan kap mesinnya juga masih menggunakan kap mesin standar. Terus untuk menambah kesan gagahnya, nah di bagian samping sudah ditambahkan nih, ini ada lampu dari Rigits D series yang ukuran 4 inch. Ini yang Midnight Edition, lengkap dengan bracketnya. Ini bracket dari Rugged Ridge dan antena juga sudah diganti menggunakan antena off-road yang 13 inci yang ukurannya jauh lebih besar. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Di bagian samping seperti biasa sudah menggunakan doorstep original dari Smithybilt. Ada 4 piece atau 2 pasang, 2 di sebelah kanan dan 2 lagi ada di sebelah kiri. Terus ada talang air di bagian sini yang model out channel. Ada footstep elektrik dari original Timex yang sudah terkenal banget dengan kekuatan dan halus banget ya, suaranya itu hampir tidak terdengar, jadi halus banget suaranya. Itu tadi di bagian eksterior, bagian depan, bagian samping. Sambil saya lihat-lihat lagi kira-kira ada apa lagi ya di bagian eksterior. Oh iya, untuk bagian bumper juga tidak lupa ini lengkap ya, sampai ke bagian skid plate-nya juga sudah kita custom skid plate-nya, jadi lengkap, ada skid plate-nya, jadi tidak perlu takut kotor di bagian bawah bumpernya karena sudah ada deck cover penutupnya gitu. Lengkap kayaknya sudah oke semua di bagian depan dan samping, karena konsep dari mobil ini nih memang hanya ingin
meningkatkan, mau menonjolkan gagah dari sebuah Jeep JK aja, tidak mau terlihat terlalu ekstrim gitu. Makanya dibikinlah konsepnya seperti ini. Gimana nih menurut kalian? Nah, setelah ini kita akan lanjut ke bagian suspensinya. Kalau untuk bicara suspensi, saya harus jongkok kayaknya. Nah, jongkok ya. Nah, sebelum bahas suspensi, saya mau kasih tahu dulu nih kakinya. Wah, ini benar-benar pemilihan velg Sultan. Jadi nggak tanggung-tanggung modifikasinya. Di sini menggunakan velg dari Hutchinson Rock Monster yang black, matte black ya. Ring 17, Badlock. Tuh, ini terkenal banget tuh, Badlocknya kan gede-gede banget dan dijamin udah di durabilitasnya udah tingkat dewa dah tuh. Udah keren banget. Ini velg Sultannya Jeep. Kombinasinya juga nggak main-main. Dikombinasikan dengan ban BF Goodrich ukuran 35 12,5 ring 17 yang matren supaya kesan gagahnya tetap dapat gitu. Jadi digunakan sama yang kembangannya matren. Selain dari itu juga memang request dari yang punya mobil juga, nanti mobilnya mungkin agak banyak melewati jalan-jalan yang kurang bagus lah. Jadi kurang rata. Jadi memang sengaja dipilih yang matren bukan yang all trend. Jadi maksimal ya, gagahnya dapat banget ya. Nah, untuk lift kit di mobil Jeep JK ini kita gunakan lift kit dari Terraflex setinggi 4 inch dikombinasikan dengan shock dari King yang reservoir adjustable. Wah, jadi masalah kenyamanan stabilannya nggak perlu diragukan lagi, dijamin udah pasti nyaman dan stabil banget. Biarpun sudah ditinggikan setinggi 4 inch dari tinggi standarnya, terus sudah menggunakan ban yang jauh lebih besar, di upsize sampai ke 37, kestabilan dan kenyamanan dari mobil ini sendiri dijamin masih tetap stabil dan nyaman. Dari paketan lift kit 4 inch Terraflex itu sudah ada beberapa penambahan untuk menyempurnakan dari lift kit itu sendiri, seperti ada steering stabilizer. Ini steering stabilizernya kita gunakan dari Vogue ATS yang sudah mempunyai 27 klik atau setelan. Jadi benar-benar kalian bisa sesuaikan nih cara berkendara kalian. Nanti suka yang agak keras atau empuk atau yang medium. Nah, tinggal disetel aja di steering stabilizernya pakai Vogue ATS. Terus ada pergantian di bagian terot dan draglingnya, itu sudah menggunakan yang heavy duty dari Terraflex. Jadi satu brand dengan lift kitnya pakai Terraflex. Track bar bagian depan juga sudah menggunakan track bar yang heavy duty dan adjustable dari Terraflex. Terus arem pun juga sudah diganti menggunakan arem Terraflex Alpine yang sudah adjustable dan heavy duty. Jadi tidak perlu diragukan lagi di masalah suspensinya, sudah dijamin pokoknya pasti stabil, pasti nyaman, udah pasti enak deh dikendarainya, biarpun kondisi mobil ini tetap tinggi dan ban besar. Kita lanjut ya ke bagian belakang eksteriornya dulu nih. Nah, di bagian fuel door atau tutup tangkinya juga sudah diganti nih menggunakan original dari Rugged Ridge. Jadi bukanya juga lebih simpel, tinggal dipencet aja. Udah kayak modern ya. Tapi klasiknya tetap dapat ya. Original dari Rugged Ridge. Untuk stop lamp bagian belakang ini diganti menggunakan stop lamp model JL. Persis sama banget sama ya yang JL punya ya. Terus bumpernya ini menggunakan bumper model Terraflex. Terus ada fog lamp bagian belakang juga ini pakai model JW speaker yang sudah LED. Terus tire carrier, karena ban serepnya sudah di upsize menggunakan ban 37, jadi seragam semua sampai ke ban serep, ukuran ban 37, peleknya juga seragam sampai ke serepnya Hutchinson Rock Monster Matte Black. Nah, jadi kalian harus pikirkan masalah penopang ban serepnya atau tire carrier-nya. Di sini kita gunakan dari RC atau Rock Country original dari USA yang sudah adjustable juga. Terus brake light atau lampu kobranya pindah ke bagian depan pelek. Nah, di sini kita gunakan brake light atau lampu kobranya dari rigid chase atau rigid case. Ini dengan backlight warna merah. Keren banget deh, terangnya udah jamin terang banget. Jadi yang kita sambungkan ke rigid case ini ada lampu rem, lampu senja, dan lampu mundur di lampu kobranya ini. Terus di bagian suspensi bagian belakang, geser lagi ya ke sini. Suspensi bagian belakang ini sebenarnya mengikuti ke suspensi bagian depan, sama track barnya juga sudah diganti menggunakan track bar yang heavy duty dan adjustable dari Terraflex. Terus cover gardan bagian belakang ini kita ganti menggunakan cover gardan yang heavy duty yang lebih kuat dari brand Terraflex juga. Jadi bagian belakang ini menggunakan gardan Dana 44 ya. Terus sisanya sih sama mengikuti dengan bagian depan. Shocknya menggunakan King reservoir yang adjustable. Pelang remnya juga sudah diganti menggunakan yang stainless dari Terraflex. Kalau lift kit udah jelas pasti sama. Kalau enggak nanti ya beda dong, nanti kalau nggak dangak jadi nunduk kalau beda lift kitnya. Lift kit dari Terraflex 4 inci. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling fundamental nih, paling banyak perombakan di Jeep JK yang satu ini, karena bagian interiornya ini bisa dibilang interior first class-nya Jeep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mobil udah keren, udah tinggi, dalam kabin, wah udah nyaman banget. Step elektrik harus pakai dong. Tutup. Nah,
Sekarang kita masuk ke sesi yang paling penting nih, bisa dibilang paling penting dan paling beda dari review-review modifikasi Jeep yang sebelumnya. Karena di Jeep JK Diesel yang satu ini mendapatkan sentuhan modifikasi secara menyeluruh. Wah, biasanya kan yang dimodifikasi hanya bagian suspensi, bagian eksterior yang paling banyak ya. Interior jarang mendapatkan sentuhan yang banyak, paling kan hanya aksesoris-aksesoris kecil. Tapi di Jeep JK1 ini mulai dari entertainment sampai kenyamanan duduknya, kenyamanan di dalam kabinnya ini benar-benar mendapat modifikasi yang luar biasa, keren banget nih. Seperti yang saya infokan tadi di awal, jadi Jeep JK Diesel 2013 yang satu ini dia full modifikasi mulai dari eksterior, suspensi ke bagian eksteriornya juga. Wah, jadi nyaman banget sih. Ini beda dari yang sebelum-sebelumnya ya, review-review modifikasi yang sebelumnya. Sebelum kita masuk ke bagian joknya, saya mau review dulu di bagian entertainmentnya ini ya. Jadi di bagian entertainmentnya ini sudah diganti menggunakan head unit yang sudah LCD. Mohon maaf ya, saya mungkin kalau untuk review-review audio atau head unit begini kurang begitu paham. Sepertinya sih ukurannya 10 inci dan ini yang saya tahu sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi kalian bisa menggunakan Google Maps di sini secara langsung dan sudah menggunakan kamera 360. Canggih banget ya. Jadi nggak kalah sama mobil-mobil baru sekarang nih yang ada Google Map-nya, terus ada kamera 360. Nah, di Jeep JK tahun 2013 loh, sudah ada loh di sini. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa dimodifikasi. Ya, tinggal dibawa aja ke Planet Jeep. Terus untuk mengimbangi bagian entertainnya yang sudah di-upgrade, jadi instrumen clusternya juga di sini sudah diganti menggunakan instrumen cluster full digital dari Karo Motor. Nah, jadi udah full digital. Jadi ada beberapa pilihan. Ini sih udah berapa kali kita review. Kalian bisa lihat di video-video Planet Jeep yang sebelumnya dan bahkan pernah kita review secara detail dan jelas khusus untuk karabotornya aja. Jadi keren banget ya. Selain dari situ juga tetap aksesoris-aksesoris di bagian kabin atau interior itu ada yang kita pasangkan juga seperti grab handle wheelboard, ada 4 piece, 2 bagian depan dan 2 di bagian belakang. Terus ada di bagian sini juga grab handle dari Mopar. Ada. Nah, ini juga penting untuk menambah kenyamanan di dalam kabin supaya nggak panas. Jadi di sini sudah digunakan peredam plafon atau headliner dari Mopar. Kalau di sini adalah saklar atau switch dari original Rock Country MLC Rock Country. Jadi ini untuk mengoperasikan lampu yang ada di bagian bumper depan. Itu ada rigid 360, nanti menyalakannya dari sini. Terus lampu lampu tembak di bagian pilar A kiri kanan itu juga menyalakannya di sini. Nah, di bagian sini di pilar A di bagian kanan ini adalah saklar untuk mengoperasikan winch bagian depan gitu. Terus wah, karpetnya pun empuk banget ini. Saya nggak tahu namanya apa. Mungkin buat kalian yang tahu namanya silahkan masukin di kolom komentar ya. Door guard juga sudah kita pakai. Terus ada apa lagi ya? Waduh, saya sampai bingung nih mau mulai dari mana karena jarang-jarang banget ya Jeep JK mendapatkan sentuhan modifikasi sebanyak ini di bagian kabin atau interiornya. Tapi di Jeep JK1 ini benar-benar dibikin nyaman, udah kayak first class itu apa ya? Kelas 1 ya, kelas 1 tuh. Nah, di dalam kabin Jeep JK 2013 ini. Nah, kita masuk ke bagian utamanya nih. Nah, joknya asli ini bener-bener nyaman banget ini joknya ya. Jadi joknya ini diganti full elektrik, jadi bisa sliding, bisa reclining secara elektrik, tidak manual, tidak ada yang ditarik-tarik lagi. Jadi tinggal kalian pencet aja di bagian sisi sini, kalau driver sebelah kanan sini, seperti mobil-mobil keren pada umumnya ya, mobil-mobil baru yang mobil-mobil mahal, mobil-mobil contohnya seperti apa ya? Seperti Alphard, Velfire yang sudah full elektrik. Nah, ini diaplikasikan di sebuah Jeep JK yang selama ini kesannya itu, aduh kalau di dalam Jeep itu, aduh kurang nyaman, kaku gitu. Apalagi duduk di jok bagian belakang, waduh. Nanti akan kita lihat jok bagian belakangnya. Nyaman banget, dijamin. Terus door trimnya bagian konsol tengah juga semuanya dilapisi kulit, diganti semua, dilapisi kulit warna coklat dan jahitannya pun kelihatan mewah dan keren banget ya. Ada bantalannya lagi sini. Ini jadi benar-benar yang punya mobil nih memanjakan sampai ke supir-supirnya. Mungkin dia mikir nanti kalau misalkan mau dibawa sendiri juga dia tetap nyaman. Kalaupun dia suatu saat dia disupiri atau menggunakan supir, dia duduk di belakang juga tetap nyaman gitu. Supirnya yang nyaman. Dianya juga tetap nyaman karena canggih banget, keren banget ya, bagian belakang. Full elektrik ya. Saya mau lihat di bagian sini. Jadi lumban support, terus sliding, recliningnya full elektrik semua. Udah sih di bagian belakang. Penasaran nggak sama bagian belakangnya? Yuk kita intip ke bagian belakangnya. Sekeren apa sih jok bagian belakangnya? Masya Allah, nyaman banget JK1 ini.
Tuh, kan terbukti kan omongan saya tuh. Mungkin jarang-jarang atau nggak tahu udah pernah apa belum kalian melihat Jeep JK yang dimodifikasi seperti ini. Yang jelas sih di Planet Jeep baru kali ini Jeep JK dibikin bener-bener super nyaman, dibikin kayak first class di dalam kabinnya tuh. Jadi di belakang sini juga sudah disediakan rear seat entertainment dengan layar sebesar 12 inch kali ya. Lumayan besar sih, jadi ya kalau dipakai buat nonton juga lumayan memuaskan. Terus ada table juga di sini. Ini sih saya pernah lihat ada di sebuah Innova Venturer nih. Kalau Innova Venturer sih ada seperti ini, mirip seperti ini. Jadi kalau misalnya mau makan juga sini ada foldernya, sini bisa buat makan maksimum 10 kg di sini. Jadi buat di kiri kanan ada semua. Di sini ada apa nih ya namanya nih, penahan lengan. Apa sih namanya? Saya kurang paham tuh, penangannya lengkap di bangku sini. Jadi emang tadinya kan ini bagian belakang sini hanya bisa diduduki untuk 3 orang, tapi dengan dimodifikasi seperti ini bisa diduduki menjadi hanya untuk 2 orang, tapi kenyamanan luar biasa. Ini kalau dipakai untuk keluar kota, menggunakan supir, ini jamin nyaman banget. Di sininya persis kayak bangku apa sih tuh, joknya papat ya. Jadi ada kupingan di bagian sini untuk menyangga supaya kita kalau ketiduran tidak geser kiri geser kanan gitu. Terus apa lagi ya, ada memory seatnya lagi di jok sini, di belakang sini ada memory seatnya, ada 2 memory seat. Jadi semua full elektrik. Nah, semua full elektrik. Nih saya coba sliding. Wah, tuh ini paling mundurnya segini ya. Jadi kalian bisa lihat nih space kaki saya masih lega banget. Terus saya mau lihat, oh yang tidak ada di jok ini untuk menahan bagian lutut ya. Biasanya kan kalau di Alphard Velfire kan ada biar untuk menjaga bagian lutut biar bisa selonjoran naik. Nah ini nggak ada, tapi kondisi seperti ini aja udah nyaman banget tuh. Jadi kalian bisa selonjoran begini. Ini posisi paling mundurnya. Kita coba sekarang untuk nyendernya. Tuh, oh my god, nyaman banget tuh, elektrik. Kita mau lihat posisi. Nah, dah mentok nih segini. Tapi ini udah cukup banget ya, cukup banget. Ini udah benar-benar bisa tidur banget nih, dengan suspensi yang nyaman, menggunakan king. Terus biarpun sudah tinggi di lift kit ban gede, tetap nyaman. Pokoknya ditambahin di dalam kabinnya sudah dibikin first class gini. Balikin dulu. Cuma kalau elektrik memang mesti sabar ya, karena bergeraknya ya pelan-pelan, robot yang bergerak. Sama sebelah sini semuanya sama. Jadi bingung ya mau ngomong apa lagi, karena jarang banget ngeliat Jeep JK seperti ini, dibikin bener-bener super nyaman. Ini ada gantungan baju di bagian sini, enak banget ya pokoknya. Saya sampai mau mereview apa lagi ya di sini. Dan untuk bagian lantainya juga dimodifikasi atau dibikin itu bener-bener eksklusif atau elegan ya. Jadi motifnya juga keren banget gitu. Lantainya yang tinggal dijaga ini kebersihannya, jadi nggak boleh. Biasanya kan Jeep kan agak kadang-kadang agak jorok ya, apalagi kalau misalnya lewatin tanah atau ya mungkin ganti sendal atau ganti sepatu dulu sebelum naik, karena kalau udah keren, elegan, mewah tapi tiba-tiba kotor kan agak mengurangi nilai-nilai kerenannya itu. Oke, jadi itu tadi review modifikasi Jeep JK Diesel 2013 dengan kabin yang super nyaman, bisa dibilang udah kayak first class. Waduh, keren banget. Gimana nih menurut kalian? Kalau kalian suka dengan video ini, boleh kalian kasih like atau kasih jempol ke atas. Terima kasih ya kalian sudah menonton video Planet Jeep kali ini. Jangan lupa nonton juga video-video Planet Jeep yang lainnya. Buat kalian yang belum tahu Planet Jeep di mana, kita ada di Komplek Otomotif AXC, Blok VF 09 sampai 16 Sumarekon Bekasi. Atau kalian bisa follow Instagramnya Planet Jeep di planet.jeep. Nah, di situ nanti ada kontak marketing kita dan nomor telepon call centernya Planet Jeep. Saya mau berleha-leha santai dulu menikmati kenyamanan first class di sebuah Jeep JK. Sampai ketemu di video-video Planet Jeep yang lainnya. Dadah. Wah, tidur enak banget dah. 5 menit kemudian. Jadi kalau kalian mau modifikasi Jeep JK kayak gini, lengkap nih sampai ke bagian kabin jadi first class, kalian harus siapkan uang modifikasi estimasi 500 juta rupiah. Oke, sekarang saya sudah bersama Om siapa Om? Fitrian. Om Fitrian. Nah, ini yang mempunyai JK Diesel nih. Gimana Om hasil modifikasinya? Untuk hasil modifikasi sih saya sangat senang, sesuai dengan harapan, dan tidak jauh-jauh saya dari Kalimantan bawa mobil ke sini karena hasilnya sangat memuaskan. Wah, terima kasih banyak Om Fitrian. Iya. Ini langsung mau dibawa lagi ke Kalimantan nih? Rencana bawa Kalimantan. Weh, mantap. Oke, bareng-bareng Om. Untuk yang terakhir slogan Planet Jeep. Ya, Planet the Jeep, best. the best. Thank you Om.